Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Semoga pada kali ini kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada kali ini kita masih mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran yang keempat ini kita akan mempelajari tentang 1. Upaya pelestarian budaya, 2. Surat undangan, 3. Perilaku dalam menyikapi keragaman. Bahasan yang pertama yaitu tentang upaya pelestarian budaya. Negara Indonesia telah menjadi negara merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih atas perjuangan para pahlawan bangsa. Sebagai generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif ya. Hal-hal positif artinya hal-hal yang baik ya. Kegiatan positif ini harus dilakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu cara mengisi kemerdekaan adalah dengan melestarikan dan mempelajari kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa merupakan warisan nenek moyang yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah upaya-upaya melestarikan budaya bangsa. Untuk budaya bangsa yang berupa bahasa daerah, kita bisa melaksanakan upaya-upaya pelestarian sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. 2. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. 3. Menghargai teman yang bahasa daerahnya berbeda dengan kita. 4. Mau mempelajari bahasa daerah lain. Misal kita terbuka untuk mempelajari bahasa Jawa, bahasa Batak, dan lain-lain. Yang kelima adalah kita tidak boleh menghina bahasa daerah lain. Selanjutnya adalah cara pelestarian budaya bangsa yang berupa rumah adat. 1. Kita mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, kita tidak boleh mencoret-coret dan merusak rumah adat. Yang ketiga, kita menghargai rumah adat suku lain. Yang keempat, mempromosikan keindahan rumah adat tersebut. Selanjutnya cara pelestarian budaya bangsa yang berupa pakaian adat. Pertama, kita bangga menggunakan pakaian adat dalam acara tertentu misalnya. Kedua, kita mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Misal ibu guru menggunakan pakaian atau seragam batik kuningan pada hari Kamis, ataupun kalian menggunakan batik pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan festival pakaian adat. Yang keempat, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Yang keempat adalah cara pelestarian budaya bangsa yang berupa kesenian daerah. 1. Kita menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, kita mengadakan pentas seni daerah. Kelima, kita menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain. Nah, anak-anak, itulah tadi berbagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa, bisa berupa bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, juga kesenian daerah. Yang intinya kita harus selalu merasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Jangan sampai kita merasa lebih menghargai atau lebih bangga terhadap budaya bangsa lain. Anak-anakku semua, selanjutnya kita beralih kepada bahasan selanjutnya itu tentang surat undangan. Nah, kalian masih ingat kan tentang surat undangan pada pembelajaran sebelumnya? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dalam membuat surat undangan, kalimat yang digunakan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya apa? Yaitu agar orang yang membaca surat undangan dapat segera mengerti isinya. Agar dapat memahami bagaimana cara membuat surat undangan, silakan kalian coba untuk membuat surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang ada di sekolahmu. Anak-anakku semua, selanjutnya kita bahas tentang perilaku dalam menyikapi keragaman. Di sini Ibu akan jelaskan yang pertama adalah perilaku di lingkungan sekolah dan yang kedua adalah perilaku di lingkungan masyarakat. Untuk di lingkungan sekolah, kita harus menampilkan beberapa sikap dalam menghargai keragaman ini, yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. 2. Menolong teman tanpa membedakannya. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan.
Sedangkan perilaku yang ada di lingkungan masyarakat, kita juga harus menunjukkan sikap menghargai keragaman yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Sikap-sikap atau perilaku tersebut diantaranya: 1. Menghargai pendapat teman, 2. Bersahabat dengan semua teman, 3. Menolong teman yang membutuhkan bantuan, 4. Tetap mendukung hobi teman yang berbeda dengan hobi kita, 5. Menghormati asal-usul teman, 6. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, 7. Menghormati tradisi yang dimiliki teman, 8. Mempelajari kesenian dari daerah lain, 9. Menghormati bahasa daerah lain, 10. Tidak membedakan teman berdasarkan kaya atau miskinnya, ke-11. Menjenguk teman apabila teman tersebut sakit, 12. Menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, 13. Mempelajari lagu tradisional daerah lain, dan yang terakhir ke-14. Menyaksikan upacara adat daerah lain. Demikianlah beberapa perilaku dalam menyikapi keragaman baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Semoga penjelasan dari Ibu dapat dimengerti ya. Nah, anak-anakku semua, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.